Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theo Andrea. Saya dari kelas 4A4 Fakultas Hukum Universitas BNKK Jakarta Raya. Dari kelas 4A4 Hukum Perikatan yang dididik atau diajari oleh Bu Sri Wahyuni. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Sri, di mana dari kelompok saya, kelompok 6, akan membahas mengenai wan prestasi. Membahas lebih lanjut mengenai wan prestasi yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, akan lebih baiknya saya akan menjelaskan 3 topik yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pastinya saya akan membahas tentang wan prestasi. Yang kedua itu dasar-dasar orang melakukan wan prestasi, dan yang terakhir bentuk-bentuk dari wan prestasi itu sendiri. Oke. Wan prestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dan bila terjadi wan prestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Oke, ingkar janji atau wan prestasi itu mempunyai 3 wujud atau 3 macam, yaitu yang pertama, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan. Yang kedua, debitur terlambat memenuhi perikatan. Dan yang ketiga, debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Jadi pada intinya, apabila debitur tidak memenuhi perikatannya atau wan prestasi, ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Itulah penjelasan sedikit mengenai wan prestasi. Penjelasan yang pertama. Yang kedua, saya akan membahas mengenai dasar-dasar orang melakukan wan prestasi. Ya, berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, juga ditegaskan bahwa wan prestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dari penjelasan saya tadi, maka tanpa adanya perjanjian tidak akan ada wan prestasi. Dalam perjanjian yang dibuat secara notaril ataupun telah melalui proses penyusunan secara benar oleh para ahli penyusun kontrak, pada umumnya telah dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai kemungkinan timbulnya wan prestasi, di antaranya mengenai jangka waktu atau tenggang waktu, kapan salah satu pihak dinyatakan wan prestasi, dan sanksi yang harus diterima apabila terjadi wan prestasi tersebut. Ya, jadi dengan demikian pada dasarnya wan prestasi itu adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaannya itu nggak memaksa dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan telah disepakati oleh perjanjian, yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan. Oke, itu mungkin dasar-dasar orang melakukan wan prestasi. Akhirnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi itu ada 5. Yang pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Yang kedua, melakukan prestasi yang dijanjikan tapi hanya sebagian. Yang ketiga, melakukan prestasi yang dijanjikan tapi terlambat memenuhinya. Yang keempat, melakukan prestasi yang dijanjikan tapi keliru memenuhi prestasi atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, kewajiban para pihak sudah terbit pada saat adanya kesepakatan, walaupun belum dilaksanakan. Hak tersebut sudah mengikat sesuai perjanjian disepakati, sehingga hakikat dari wan prestasi diukur dari perjanjian yang telah disepakatinya saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini dari awal sampai habis. Jadi hari ini saya sudah membahas 3. Yang pertama wan prestasi, yang kedua dasar-dasar orang melakukan wan prestasi, dan yang terakhir bagaimana konsep-konsep atau bentuk-bentuk dari wan prestasi itu sendiri. Jika memang ada dalam penyampaian saya kurang berkenan atau masih ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menunjukkan perhatian teman-teman, udah menonton dari awal sampai habis, biar semuanya yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan juga dapat bermanfaat juga buat diri saya. Terima kasih buat Bu Sri juga yang telah memberikan izin saya untuk dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas hukum perikatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.